Malam. Baik. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi konseling kita hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Eva Fauzia Said. Saya bertugas sebagai konselor untuk mendampingi kakak di sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu siapa nama kakak? Muhammad Rifai. Muhammad Rifai. Boleh saya panggil Kak Fai atau ada panggilan lain? Boleh. Boleh, oke Kak Fai. Kalau boleh tahu, apa kesibukan kakak sekarang? Saat ini masih kuliah. Masih kuliah. Kuliahnya di jurusan Teknik. teknik. Oke, berarti Kak Fai udah tahu dong ya beberapa teori tentang teknik nih. Oke, sebelumnya Kak Fai, saya ucapkan terima kasih karena kakak telah mau mengikuti sesi konseling kita. Walaupun ya saya tahu di kesibukan kakak yang masih kuliah ini ya, kakak menyempatkan untuk melakukan konseling. Saya informasikan kepada kakak bahwa apapun yang kakak ceritakan, apapun yang kakak keluarkan atau unek-unek yang kakak keluarkan itu terjaga rahasianya. Jadi saya harap kakak mau bercerita atau kakak mau mengeluarkan unek-uneknya secara terbuka. Baik. Kalau boleh tahu, apa tujuan kakak melakukan konseling sekarang? Menceritakan berbagai permasalahan yang ada di kampus ini. Oke, permasalahan yang ada di kampus. Permasalahannya itu seperti apa? Kenakalan sih. Kenakalan, Iya. kenakalan remaja gitu ya, Iya. yang ada, yang terjadi di ruang lingkup di kampus gitu. Terus kenakalan, contohnya seperti Narkoba. narkoba. Terus kakak berarti pernah dong bertemu langsung dengan para pengguna narkoba itu gitu? Ya, menatap langsung sih. Bertemu langsung, menatap langsung. Pernah ditawari? Pernah ditawari. Oke. Terus kakak melakukan penolakan? Jelas melakukan penolakan. Terus setelah melakukan penolakan, apa yang terjadi setelahnya gitu? Setelahnya kakak menolak, apakah kakak dijauhi oleh teman kakak atau gimana? Banyak sih yang dijauhi seperti itu. Ya, jadi setelah melakukan penolakan, kakak dijauhi oleh teman-teman gitu. Iya. Terus kakak merasa ini adalah sebuah masalah tidak gitu? Masalah sih, masalah banget. Soalnya kan narkoba itu memang diharamkan kan, soalnya sama negara juga kan. Jadi merusak generasi sih menurut saya seperti itu. Oke, kalau untuk diri kakak nih, Iya. kakak merasa risih atau merasa gak enak gitu berteman dengan para pengguna gitu? Merasa risih apa gimana? Risih, dibilang risih ya iya sih, risih juga karena kan ada apa ya, bisa dibilang narkoba itu cepat bisa terpengaruhnya kan. Mau siapapun, dimanapun, kapanpun itu bisa saja terjadi gitu kan. Untuk mencegahnya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing kan. Untuk mencegahnya kita tidak menggunakan narkoba seperti itu. Oke, jadi selama berkuliah kakak menjaga jarak enggak dengan teman-teman itu? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya. Supaya tidak terpengaruhi gitu ya. Iya, walaupun kita sudah membentengi diri kan. Ya walaupun kan ajakan pasti tetap ada aja kan. Ya cukup menjaga jarak aja sih. Kalau boleh tahu nih, ajakannya tuh kayak gimana nih? Ajakan langsung. Ajakan secara Iya, langsung gitu. langsung. Apakah itu dilakukan di lingkungan kampus atau di luar? Enggak sih, udah di luar itu. Udah di luar Iya. lingkungan kampus berarti ya. Terus kan ini permasalahannya ada di dalam kampus. Iya. Apakah kampus pernah mengetahui gitu apa yang dilakukan oleh para mahasiswanya? Kurang tahu sih kalau masalah itu kan. Kalau untuk di luar kampus ya, untuk di luar kampus saya pernah lihat langsung kan. Untuk kalau di dalam kampus belum pernah sih saat ini. Belum pernah ya. Jadi kalau misalnya kakak berteman nih dengan para pengguna narkoba, itu mempengaruhi
mempengaruhi penilaian kakak nggak di kampus, kayak nilai harian atau nilai yang diberikan dosen kepada kakak gitu, mempengaruhi nggak? Bisa saja mempengaruhi sih, kan namanya narkoba kan tergantung kitanya juga kan. Dari awal kita niatnya untuk kuliah, tujuannya kan untuk kuliah kan, tidak bermain-main secara gitu. Untuk narkoba sendiri banyak sih teman saya yang bolos gitu kan, nggak pernah masuk sampai 1 semester gitu kan, ya kasihan aja sih gitu. Jadi mempengaruhi ya. Iya. Terus kalau untuk kakak sendiri, cara menjauh dari teman-teman yang sebagai pengguna narkoba, cara menjauhnya itu kakak secara langsung gitu, kayak enggak, saya nggak mau berteman sama kamu gitu, atau menjauhnya secara pelan-pelan? Kalau cara saya sendiri agak gimana ya, bisa dibilang agak cuek gitu kan. Ada punya satu teman, si A si B si C, dia memang pengguna aktif gitu kan, bukan pengguna aktif ya, sering pakai lah gitu kan. Saya dulu waktu pertama kenal sama 3 orang ini, dekat lah kan, saya belum tahu kalau misalnya mereka ini pengguna kan. Setelah saya diajak ke tempat mereka, tawarin, nih kamu pakai gitu kan. Saya secara otomatis tidak memakai gitu kan. Saya ada di situ langsung menjauh. Karena apa? Membayangkan diri saya, orang tua saya, kadang itu yang pilihan itu sih. Jadi saya tidak mau berurusan sama orang-orang yang amat gitu kan. Urusan mereka, urusan saya gitu. Oke, berarti kakak itu tipikal orang yang cuek juga ya. Iya. Jadi kakak merasa jadi masalah nggak kalau misalnya kakak nanti berarti sendirian di kampus, nggak ada teman karena teman-teman kakak pada menjadi pengguna gitu? Nggak masalah sih, yang penting ingat aja tujuan kita untuk kuliah aja sih gitu. Oke, bagus. Berarti kakak tipikal orang yang benar-benar berprinsip juga ya, terus cuek juga, terus kakak memiliki tujuan kedepannya gitu Iya, ya, betul. kayak tergambar gitu Iya. kedepannya akan seperti apa gitu aja ya. Jadi pada intinya, apakah kakak merasa teman-teman kakak ini mengganggu kakak dalam perkuliahan apa enggak gitu? Saat ini ya enggak sih, enggak sebenarnya. Itu urusan mereka sih kalau misalnya mau apa-apa. Sebenarnya nggak terganggu. Oh ya, jadi intinya ya, kakak mah memiliki hidup itu memiliki prinsip gitu ya. Iya. Ya, selagi kita di jalan yang benar, kakak bakalan berada di situ gitu, walaupun sendirian, walaupun teman-teman yang lain itu ada menjadi pengguna, tapi kakak masih dengan tujuan dan prinsip kakak gitu ya. Betul. Oke, bagus. Apakah ada yang mau diceritakan lagi? Nah, Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja sesi konseling kita hari ini. Untuk konseling yang selanjutnya, saya akan jadwalkan kembali dengan jadwal saya dan juga cocokkan kembali dengan jadwalnya kakak. Dan untuk selanjutnya, saya akan konfirmasi ya melalui chat. iya. Oke, terima kasih. Terima kasih.